Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, sampai saat ini kita masih terus dinaungi dengan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita juga bersama-sama berikhtiar untuk terus-menerus menambah kedekatan kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita, berikhtiar menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, beberapa bulan terakhir ini kita sering disuguhi berita-berita mengenai fenomena kenakalan remaja. Ada fenomena gangster, atau ada yang mengenal dengan istilah kreat, yang kemudian menimbulkan tawuran di mana-mana. Bahkan yang terakhir kurang lebih seminggu yang lalu sampai ada anak-anak muda yang tertembak oleh polisi yang menurut keterangan polisi katanya terlibat tawuran. Terlepas dari benar atau tidak berita itu, tapi yang pasti fenomena ini menarik untuk kita cermati, karena anak-anak muda ini adalah masa depan bangsa kita. Tahun 2045 menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, banyak orang meramalkan bahwa Indonesia memiliki bonus demografi, di mana pada tahun itu adalah banyak generasi-generasi Indonesia emas. Tapi kalau melihat fenomena yang ada sekarang, tampaknya 2045 tidak akan menjadi Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Banyak analisis yang disampaikan oleh para pakar mengenai bagaimana menjelaskan fenomena ini. Ada orang yang mengatakan, sebagian pakar, ini adalah karena bentuk frustasinya anak-anak muda yang memandang masa depan ini tampaknya masa depan suram, di mana sulit mencari pekerjaan, tantangan ekonomi semakin berat, biaya pendidikan juga mahal, yang kemudian menimbulkan sifat frustasi dari anak-anak muda, yang kemudian frustasi itu diejawantahkan dalam bentuk seperti yang diberitakan itu. Ada juga bahkan yang menganalisis bahwa jangan-jangan ini adalah bagian dari kegagalan sistem kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan banyak lagi analisis-analisis yang disampaikan oleh para pakar. Tetapi dalam konteks khutbah ini, saya hanya akan mengingatkan satu hal, bahwa sebenarnya fenomena ini menjadi teguran keras bagi kita para generasi yang sudah sepuh untuk lebih banyak mengfokuskan kembali, melakukan perhatian terhadap pendidikan akhlak dan moral anak-anak kita. Orang tua kembali diingatkan mengenai tanggung jawabnya, yaitu kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menghasilkan generasi-generasi penerus kita yang berkualitas secara moral. Bahkan dalam sebuah hadis kita diingatkan, an Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari Abu Dzar, beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini adalah asar sahabat,
man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limi. Barang siapa yang diberi rizki oleh Allah berupa anak, maka dialah yang memiliki kewajiban untuk takdib, mendidik moral mereka, wa ta'limihi, dan kemudian memberikan bekal ilmu kepada dia. Bahkan dawuh ini ditutup dengan pernyataan wa man taraka waladahu jahil kana kullu dzambin amilahu alaihi. Barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, artinya tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana halal, mana haram, maka dosa yang dilakukan oleh anak yang bodoh karena kita lalai mendidiknya, semua dosa itu akan dimintakan pertanggungjawabannya juga kepada kita para orang tua. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Nah, dalam konteks pembentukan karakter dan pendidikan moral ini, maka sebenarnya kita sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita harus dari sejak dini mendidik anak-anak kita untuk membiasakan mendirikan sholat 5 waktu. Jangan-jangan ini tentu masih memerlukan survei yang mendalam. Mungkin perguruan tinggi ini perlu melakukan survei berapa persen anak-anak muda kita, remaja kita yang masih mau menjalankan sholat 5 waktu secara penuh. Ini penting karena apa? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk menjalankan sholat sejak mereka berusia 7 tahun. Bahkan Rasulullah menekankan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Jika mereka tidak mau melaksanakan sholat sedangkan usia mereka sudah 10 tahun, maka kita diperintahkan untuk memperkeras perintah itu dengan simbol memukul, tentu saja dengan dzorbin ghairi mubarrihin, atau pukulan yang tidak melukai. Dan sinyalemen mengenai kerusakan moral atau ketidakteguhan moral itu adalah salah satu penyebab pentingnya adalah karena anak-anak itu meninggalkan sholat. Ini yang disinyalir oleh Allah di dalam Al-Quran surah Maryam. Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us fasawfa yalqauna ghayya. Maka ketika yang mengganti generasi tua itu adalah khalfun, satu generasi, adha'us shalah, yang mereka suka menyia-nyiakan sholat, maka kalau sudah demikian wattaba'us syahawat, biasanya orang kalau sudah menyia-nyiakan sholat, maka yang terjadi adalah dia akan mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Kalau sudah demikian, fasaufa yalqauna ghayya. Orang yang demikian akan mudah terjerumus ke dalam kesesatan dan kerusakan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inilah satu hal yang menunjukkan bahwa kita ini terus-menerus diperintahkan oleh agama agar jangan lalai terhadap sholat 5 waktunya anak-anak kita, termasuk juga sholat 5 waktunya kita sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran mengenai betapa pentingnya peranan sholat untuk membentuk karakter ini, sampai-sampai Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah, wa'mur ahlaka, wahai Muhammad,
perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Lalu Allah katakan wastabir alaiha, dan bersabarlah kamu di dalam sholat dan juga di dalam memerintahkan sholat atas keluargamu. Maknanya, apalagi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, dikatakan semenjak turunnya perintah agar Nabi memerintahkan keluarganya untuk sholat, Al-Qurtubi meriwayatkan sejak turun ayat itu Rasulullah setiap menjelang subuh setiap hari selalu datang ke rumah menantunya dan anak putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang bersuamikan Sayyidina Ali. Beliau setiap pagi menjelang subuh datang ke rumah anaknya, mengetuk pintunya sambil mengatakan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Sholat nak, sholat nak. Mari kita membayangkan seorang Rasul yang putrinya disebut oleh Nabi sebagai calon perempuan, imamnya perempuan di surga, Sayyidina Ali sebagai Madinatul Ilmi, sebagai Babul Ilmi. Itu setiap hari Rasulullah membangunkan untuk sholat. Pertanyaannya, apatah lagi kita yang bukan siapa-siapa? Seberapa sering kita mengingatkan anak kita untuk sholat 5 waktu, menegur anak kita jika anak kita tidak sholat? Karena ternyata itulah yang menjadi dasar bagi pembentukan moralitas anak kita. Salah satunya adalah melalui mendisiplinkan sholat 5 waktu. Saya kira itulah yang kemudian dikehendaki oleh Al-Quran dengan mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah orang-orang yang melakukan sholat dengan baik akan perbuatan yang fahsya, perbuatan keji, dan juga perbuatan yang mungkar. Saya sangat meyakini jika anak kita, remaja-remaja kita masih menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, maka ini akan menjadi kendali daripada moral terhadap anak-anak remaja kita. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa itu kemudian menjadi teguran bagi kita, mengingatkan kita, siapapun kita, untuk jangan lalai mengingatkan anak-anak kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.